Baik, selamat siang menjelang sore para hadirin yang hadir di dunia maya. Kembali di podcast Bapenda dan bekerja sama dengan Komisi C dari DPRD Jawa Timur. Pertama kita matur nuwun kepada Bapak Ibu anggota Dewan Komisi C khususnya yang telah rawuh dan hadir di sekarang berlokasi di Jombang. Dan tema pada sore hari ini kemungkinan insya Allah podcast terakhir dari beberapa podcast yang sudah berjalan, dan temanya adalah refleksi Komisi C selama menjadi DPRD dan pesan kepada sesama rekan, pesan kepada masyarakat, pesan kepada mitra, dan nanti kesan selama 5 tahun ini, atau ada yang nambah atau nanti berkarya di tempat lain, nanti itulah tema kita pada sore hari ini. Pertama-tama kita selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan kita selalu mengingat kesehatan yang dimiliki ini adalah pemberian dari Tuhan yang barokah. Baik, pertama kepada Ketua atau Bapak Wakil Ketua dulu, Pak. Oke, Pak Ketua dulu ya. Jadi oke, sihan nggih. Alhamdulillah sehat. Oke. Jadi Pak Halim, bagaimana Pak selama 5 tahun menjadi Ketua Komisi C DPRD Jatim? Mungkin ada yang ingin sampaikan, karena kalau dari data alhamdulillah Komisi C ini paling banyak merealisasikan perda. Nah, ini salah satu prestasi ini sebenarnya. Dan juga permasalahan yang sangat pelik adalah perekonomian, karena target ke depan insya Allah kalau di RPJPD Jawa Timur itu besar PAD-nya 20 tahun 5 tahun. Nah, ini apa selama ini Pak Halim yang sudah dilakukan, dan mungkin apa yang perlu dilanjutkan yang ke depan, karena bisa jadi panjenengan di komisi ini lagi atau di sebelah mana. Monggo Pak Halim. Betul. Baik, terima kasih pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama tentu saya menyampaikan terima kasih lah, terkhusus buat rekan-rekan di Komisi C selama ini yang mampu berkolaborasi dan bersinergi secara baik begitu, sehingga akhirnya sebagaimana tadi disampaikan bahwa Komisi C secara data mampu melahirkan perda yang terbanyak di periode terakhir ini. Nah, kemudian tentu yang menjadi pesan adalah karena memang kita ini komisi yang merupakan, kalau di anatomi secara tubuh itu sebagai jantung ya. Karena kita adalah keuangan bukan perekonomian. Keuangan itu adalah ibaratnya anatomi tubuh itu jantung yang kemudian mendistribusikan darah ke semua komisi atau OPD yang memerlukan anggaran operasional begitu. Nah, maka sudah barang tentu tantangan yang akan kita hadapi semakin tidak mudah begitu ke depannya. Kenapa? Salah satu hal yang menjadi kendala bagi fiskal Provinsi Jawa Timur adalah lahirnya Undang-Undang 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah, yang kemudian mereduksi hampir secara perangkaan itu 4,5 triliun ya dari pendapatan asli daerah, sehingga tentu akhirnya ini membuat pemerintah Provinsi Jawa Timur itu harus memiliki banyak terobosan-terobosan untuk ya inovasi yang kemudian mampu menutupi kekurangan yang sudah terjadi ini. Maka harapan saya tentunya bahwa bagi anggota Komisi C atau Komisi C ke depan itu mampu betul-betul berkolaborasi, bersinergi, mendorong bagaimana kemudian Bapenda itu betul-betul bisa memiliki pemikiran yang out of the box begitu. Karena kita tahu bahwa selama perjalanan ini Bapenda sudah banyak yang dilakukan untuk mencapai target dari PAD yang kemudian digali oleh Bapenda. Banyak hal itu sesuai dengan kearifan lokal. Masing-masing daerah itu punya jargon-jargon yang kemudian mudah diingat oleh masyarakat, sehingga kemudian akhirnya menambah masyarakat untuk akhirnya tertarik begitu membayar pajak tepat waktu begitu. Nah, tantangan-tantangan ini saya rasa memang harus disikapi secara
bijaksana karena undang-undang sudah lahir, maka kemudian kita tinggal melaksanakan apa yang menjadi amanah dari undang-undang tersebut. Nah, bagi masyarakat Jawa Timur tentunya karena sekali lagi bahwa fungsi dari pembayaran pajak yang dilakukan oleh panjenengan semua, khususnya wajib pajak, ini secara tidak langsung ini sebetulnya dikembalikan kepada masyarakat Jawa Timur. Memang dalam bentuk yang lain tetapi sekali lagi bahwa hakikatnya pajak yang kemudian dibayarkan oleh masyarakat Jawa Timur itu menjadi infrastruktur, menjadi pendidikan gratis, menjadi sarana dan prasarana kesehatan, terus kemudian infrastruktur dan yang lain-lainnya. Artinya banyak hal yang kemudian ini akan dikembalikan kepada masyarakat ketika masyarakat itu sadar dan kemudian membayar pajak dalam tempo yang tepat. Begitu. Ya, terima kasih Pak Ketua sudah memberikan pesan luar biasa. Dan selanjutnya mungkin Pak Wakil Ketua nggih, Pak Ristu, selama 5 tahun ini Pak, tadi sudah disampaikan kompak, chemistry-nya ada dan menghasilkan beberapa perda yang banyak dan tadi pesan inovasi untuk beberapa out of the box yang harus dilakukan. Monggo Pak Ristu. Terima kasih. Ya, tentunya pertama untuk kawan-kawan di Komisi C, kami sama dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua, pada prinsipnya kami mengucapkan terima kasih kepada kawan semuanya atas kebersamaan selama ini. Ya, meskipun dalam perjalanan ada gerunjalan-gerunjalan sedikit, namun pada akhirnya kita tetap bisa bersama-sama. Situasi di Komisi C sampai saat ini kondusif, enak, berjalan, kita masih saling bisa bersama-sama sampai hari ini. Tentunya kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian kepada kawan-kawan yang ada di Bapenda, terima kasih juga inovasinya selama ini. Kita juga melewati perjalanan yang tidak mudah ketika COVID. Kita sempat mengalami masalah yang betul-betul itu menguras energi kita, tetapi akhirnya semua bisa teratasi dan saat ini menjadi balik on the track. Kita sudah berinovasi, teman-teman sudah punya inovasi-inovasi yang pada akhirnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Namun demikian tantangan ke depan juga tidak mudah. Tentunya kami berpesan untuk kawan-kawan yang ada di Bapenda semakin bersemangat, semakin mempunyai inovasi-inovasi yang tentunya disesuaikan dengan kondisi zaman. Zaman itu perubahannya cepat sekali sehingga kita tentunya harus menyesuaikan dengan kondisi itu sehingga kita tidak tertinggal. Nah, apalagi Bapenda ini mempunyai fungsi vital, yaitu sebagai penopang PAD kita yang terbesar ini dari Bapenda tentunya. Dan ini apabila ini tidak maksimal tentunya ini akan mengganggu jalannya pembangunan yang ada di Jawa Timur. Kami juga Komisi C sudah berupaya untuk melaksanakan fungsi kami semaksimal mungkin, baik itu fungsi legislasi. Tadi disampaikan Pak Ketua, kita sudah menelurkan perda yang mungkin terbanyak di antara komisi-komisi lain. Kemudian fungsi keuangan kita juga kita berupaya setiap tahun menaikkan PAD kita. Ya. Kemudian yang fungsi pengawasannya kita juga melakukan monitoring dalam rangka untuk memotivasi, bukan monitoring untuk mencari kesalahan, tetapi memotivasi mitra kerja kita supaya lebih giat, memberi semangat, sehingga target yang ditetapkan bersama itu bisa terpenuhi. Saya kira itu pesan-kesan kami. Terima kasih Pak Ristu. Nah ini selanjutnya biar ada berbeda dari sudut sebelah kiri saya, dari Ibu Lili. Nah, tentunya mesti punya pandangan berbeda Bu, karena biasanya ada selama perjalanan 5 tahun. Nah ini khususnya mungkin tadi sudah disebutkan bukan cari masalah dalam monitoringnya. Ini, tapi memang tugas dari legislatif adalah memang 3 hal: legislasi, budgeting, dan controlling. Dari 3 fungsi itu mungkin apa yang paling memberikan kesan pada Bu Lili sebagai Dewan Bu? Monggo Bu. Terima kasih. Saya memang menjadi bagian yang baru ya di Indrapura.
untuk periode yang pertama kemarin saya betul-betul sangat menikmati pembelajaran bersama dengan teman-teman di Komisi C, utamanya ketika kemudian harus bersama-sama di dalam mengambil peran sebagai pelaksanaan legislasi, kemudian budgeting maupun controlling ya. Berkeliling seluruh provinsi dari satu kota ke kota yang lain untuk kemudian juga merupakan bagian dari fungsi kontrol kami, pengawasan di dalam baik itu di Bapenda maupun di BUMD yang lain. Ini cukup menarik ya, apalagi kemarin kan selama 2 tahun, hampir 2 tahun setengah kita mendapatkan pandemi. Tapi sesungguhnya yang lebih menarik lagi adalah ketika kami datang kemudian mendengarkan paparan dari teman-teman Bapenda, adalah semangat mereka untuk terus bisa mempertahankan bahkan tetap berada pada posisi yang lebih dari tahun yang kemarin begitu kaitan dengan pendapatannya. Dan dengan itu kemudian mereka memiliki banyak inovasi, termasuk sekarang hampir semua Bapenda memiliki podcast ya. Dan podcast ini merupakan saya kira baru gagasan periode ini gitu ya, apalagi Bu Agustini yang rajin banget ya mengingatkan kita semuanya untuk kegiatan podcast yang memang dengan ini ternyata juga memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat kita ya, informasinya lebih, akhirnya masyarakat juga lebih tahu sesungguhnya mereka membayar pajak itu untuk apa gitu ya. Dan itu kemudian kalau bahasanya teman-teman di Bapenda ternyata juga itu memberikan dampak yang cukup positif bagi kenaikan bagi pajak kita di Jawa Timur ya. Saya kira itu. Bersama dengan teman-teman Komisi C ini dalam segala macam kegiatannya tentu sangat menarik ya. Dan ya mudah-mudahan ini terus kita kompak terus ya insyaallah. Kompak sampai akhir, walaupun mungkin nanti sudah tidak bertemu dalam satu ruang yang sama di komisi, tapi tetap terjalin silaturahmi yang baik. Itu saja sih, terima kasih Mas. Terima kasih Bu Lili. Nah, tadi karena menyinggungnya paling semangat berarti Bu Agustin ya Bu ya. Nah ini monggo Bu refleksikan selama 5 tahun ini dan mungkin harusnya ke depan ya, khususnya Komisi C tadi karena kata Pak Ketua nih ibarat anatomi jantung dan penghasil ya atau pengingat kepada mitra untuk bagaimana PAD meningkat untuk mensupport beberapa kegiatan yang lain. Ini seperti apa refleksi dari Bu Agustin selaku Komisi C selama 5 tahun ini. Monggo Bu Agustin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 5 tahun menjadi anggota DPRD Jawa Timur di Komisi C, banyak sekali hal yang kita dapat di sana. Artinya banyak ilmu yang harus kita ambil hikmah di sana. Terutama masuk pandemi Covid dan lain sebagainya. Awal-awal di komisi itu adalah hal yang memang sangat indah bagi saya. Semuanya berkumpul jadi satu. Tapi di ujung masa jabatan semua lagi mereteli, hilang satu persatu. Artinya hilang itu banyak yang punya kesibukan masing-masing dengan kegiatan pilkada atau pilkada serentak ini. Jadi banyak kesibukan dari teman-teman. Tapi paling tidak saya berharap bahwa dengan adanya Komisi C ini, seperti yang Pak Ketua sampaikan tadi adalah jantungnya DPR, adalah DPRD Jawa Timur Komisi C, maka harapan saya itu adalah banyak potensi yang harus kita gali, terutama pendapatan. Maka dari itu memang tidak mudah untuk menghitung potensi yang ada, tapi paling tidak kita jangan sampai lengah. Jangan sampai lengah, manakala kita tahu bahwa itu ada potensi yang harus kita gali, kenapa tidak? Manakala kita tahu bahwa ada pendapatan yang bisa kita raih, ya itulah yang harus kita rebut. Artinya semua pendapatan dari sisi manapun itu bisa sepanjang itu ada aturannya, ada undang-undangnya secara jelas dan detail mengatur bahwa itu adalah bisa ditarik lewat pajak maupun retribusi. Maka dari itu yang namanya pendapatan itu tidak serta-merta hanya dari sektor pajak dan retribusi saja, tapi ada hal yang memang di dalam struktur bagian pemerintahan itu ada retribusi yang memang harus kita gali, termasuk dari badan umum milik daerah, di mana badan umum milik daerah itu juga harus memberikan sumbangsih kontribusi terhadap pendapatan daerah.
mereka didirikan bukan hanya untuk meraup keuntungan pribadi sebagai menjalankan bisnis pemerintah provinsi, tapi mereka didirikan dalam bagaimana memberikan kontribusi kepada pendapatan itu sendiri. Nah, di sisi lain juga bagaimana celah yang kita tahu bahwa ada potensi-potensi pendapatan di sisi-sisi OPD masing-masing. Nah, disitulah kita bisa bersinergi, dan juga ada potensi yang lain yang memang di dalam regulasi itu bisa kita ambil, kenapa tidak, termasuk rumah sakit, meskipun rumah sakit itu adalah dibuat atau didirikan rumah sakit itu kan membantu masyarakat supaya sembuh. Tapi di situ kan juga ada retribusi, ada pajak. Nah, ini kan juga potensi yang kita tidak serta-merta bisa menghilangkan. Nah, BULD-nya itu yang harus kita tingkatkan, tapi juga tidak meninggalkan layanan. Kita tekan untuk pendapatan setinggi-tingginya, tapi layanan tidak maksimal, ya untuk apa? Tapi layanan yang kita maksimalkan, bahwa kita tekankan pendapatan sebanyak-banyaknya, tapi layanan juga optimal. Masyarakat juga butuh pelayanan yang baik. Ya, dari mulai dia masuk rumah sakit, masuk layanan rumah sakit itu, ya kita pasang 3S. Nah, itu jadi senyum, sapa, salam itu, sehingga masyarakat yang berobat itu intinya dia mau masuk rumah sakit itu enggan, karena apa? Waduh, begitu masuk disenyum gitu kan nggak jadi sakit, orang kan begitu. Nah, langsung sembuh, pikirannya sudah berubah gitu kan. Pikiran dia tidak akan berpikir bahwa saya itu sakit begini, akhirnya hilang. Nah, itulah yang kita harapkan. Jadi semua yang berbau pendapatan itu upayakan adalah 3S. Dari layanan itu sendiri untuk masyarakat Jawa Timur, mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi kepada Jawa Timur. Juga sebaliknya, pemerintah juga tidak akan meninggalkan masyarakat Jawa Timur yang sudah memberikan kontribusi begitu besar untuk memberikan pembangunan baik manusianya maupun fisik, ya kan, pembangunan yang bisa dirasakan manfaatnya. Saya kira itu. Terima kasih Bu Agustin. Tadi memang menyentil potensi lain harus dikuatkan, G. Yang kedua tadi juga menyentil juga bahwa mitra-mitra terkait itu memang harus dikontrol dan diberikan motivasi untuk mencari inovasi lain sehingga tidak lepas potensi-potensi yang tadi. Nah, selanjutnya ini Pak Agung nih biasanya, Pak. Nggih. Biasanya ada apa Pak, selama 5 tahun ini mungkin adakah misalnya mitra dari DPRD Komisi C ini yang perlu diingatkan keras supaya untuk ini, atau hanya perlu dengan sinergi kumpul sudah seperti Bapenda mungkin nangkep inovasi yang diinginkan, karena mitranya selain Bapenda kan juga ada mitra dinas lain. Selama 5 tahun ini bagaimana Pak Komisi C itu Pak? Terima kasih Mas. Saya ingin mengomentari dulu ya, merefleksikan dari sisi institusional ya, yaitu DPRD itu, bahwa substansi menjadi DPRD itu kan mengagregasi dan mengartikulasikan apa yang diimpikan dari masyarakat, yang dituangkan dalam bentuk pokok-pokok pikiran dewan. Nah, satu sisi kita ini dituntut mengagregasi dan mengartikulasikan melalui instrumen yang namanya jaring aspirasi masyarakat atau reses itu. Sisi yang lain, eksekutif juga punya alat jaring yang namanya musrengbang, kecamatan, desa maupun kabupaten. Nah, sebagaimana payung hukum di Undang-Undang 25/2004 tentang sistem perencanaan pembangunan. Nah, disinilah untuk membangun sinergitas atau menyamakan satu persepsi antara eksekutif dengan legislatif memang menurut kami ya selama 5 tahun ini masih perlu banyak hal-hal yang harus dioptimalkan atau dibenahi. Nah, karena kadang sudut pandang dari eksekutif dan legislatif itu berbeda terhadap menyikapi persoalan. Nah, dari sisi masalah institusi, yang kedua, refleksi sebagaimana yang disampaikan Pak Waka tadi, Pak Restu, dari 5 tahun jabatan saya menjadi anggota dewan itu selama 20 tahun, yang 15 di kabupaten dan 5 tahun ini yang di provinsi. Yang memang tantangan dasar itu di
provinsi selama 5 tahun. Karena pasca kita dilantik langsung dihadapkan penyambutan tamu yang tidak diundang, yaitu namanya COVID-19. Nah, COVID-19 itu mengkontraksi semua sistem sendi-sendi kehidupan, bukan hanya persoalan kesehatan, tapi persoalan ekonomi, keuangan maupun yang lainnya. Di situ kadang-kadang sesuatu yang tidak enak kan kesannya lama. Kesannya itu juga membekas bagi kami sebagai anggota dewan. Tapi alhamdulillah atas kerjasama dari teman-teman Komisi C ya, ini alhamdulillah Komisi C sebagai, kalau bahasanya Pak Ketua sebagai jantung ya, kami lebih menambah sebagai metabolisme tubuh, metabolisme anatomi dari pemerintah daerah, karena mendistribusikan atau mengkonversi dari potensi menjadi energi ya. Energi dari pemerintah daerah itu apa? Ya uang. Dikala persoalan uang tidak stabil, maka keseluruhan sistem yang ada di pemerintah daerah pasti tidak stabil. Dan alhamdulillah Komisi C itu bisa membantu menstabilkan atas komandannya beliaunya ini. Itu sebagai refleksi kami. Yang kedua pesan kesan ya, alhamdulillah kami ini bukan hanya sebagai teman tapi sudah sebagai saudara ya. Semua punya karakteritas masing-masing. Di Agustin punya karakter masing, Pak Ketua. Ya, alhamdulillah dengan berbagai karakter ini bisa menyatukan apa yang menjadikan harapan teman-teman. Nah, dan terakhir Bapenda ya, sebagai mitra kami ya Komisi C ini, alhamdulillah dari year to year itu pendapatan dari Bapenda itu jauh melampaui target. Ini tidak lepas dari kontribusi secara tidak langsung ya, Komisi C juga ikut terlibat, karena seseorang itu kalau tidak ada yang memonitor, mengawasi kan cenderung abe lalai. Dan komisi alhamdulillah setiap saat itu selalu memonitor, mengawasi ya, dan mengoreksi kinerja dari Bapenda, dan alhamdulillah semakin lama semakin baik. Saya pikir itu. Matur nuwun Pak Agung, banyak ini tadi 3 poin ya yang pasti perlu dioptimalkan hubungan eksekutif sama legislatif. Nah, selanjutnya Pak Suyatni nih Pak. Okay. Ini dari pandangan Pak Suyatni 5 tahun ini tadi udah direfleksikan, mungkin ada sisi lain yang mungkin perlu disampaikan Pak. Baik. Sisi terhiburnya juga boleh Pak. Ya, baik, terima kasih. Begini, anggota Komisi C itu sepertinya kok menempati jabatan politik yang agak dilematis. Di satu sisi dia dipilih karena elektoral, soal dipilih rakyat, harusnya menyenangkan rakyat, begitu kan. Tapi di sisi lain tugasnya ngawasi penerimaan harus masuk terus, pajak dan sebagainya. Kalau rakyat dikejar-kejar pajak mungkin tidak pas, ini setengah guyonnya. Dan nyatanya kami dari 8 ini 3 aja yang terpilih lagi ini, termasuk kami nggak keangkutin lagi nih. itu guyonnya. Yang selanjutnya adalah soal pengalaman yang berkesan, terutama yang berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor. Kami selama di Komisi C menelurkan terobosan yang paling pertama di Jatim. Kalau kita membayar e-channel itu lewat HP ini Provinsi Jatim. Maksudnya yang lain-lain belum. Jatim saat itu saat COVID bisa dilakukan semacam revolusi dalam layanan pajak kendaraan bermotor. Ini salah satu hal yang menyenangkan gitu. Tapi sisi lain, misalnya catatan kami, tugas kami menghimpun bagaimana pemerintah bisa menghimpun penerimaan yang baik, antara lain caranya melalui optimalisasi aset-aset Pemprov. Terus terang dalam 5 tahun ini pergerakannya bagaimana kita mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan aset itu menjadi sumber pendapatan, lambat progresnya kayak lambat sekali. Nah ini mungkin perlu dipikirkan ke depan, kapasitas kelembagaannya
kami ini menduga jangan-jangan yang ada di birokrasi ini tidak dididik untuk menjadi entrepreneur, maka dia mengelola aset ini menjadi bernilai ekonomis tinggi gitu, kurang terencana, terang konsep dengan baik. Apa karena itulah ini sarannya, apakah itu di upgrade lembaga yang selama ini hanya dikelola dengan urusan yang banyak gitu, apakah ke depan perlu dipikir ini menjadi satu lembaga khusus biar lebih lincah, biar lebih semacam business able gitu, kira-kira itu. Soal yang lain adalah secara umum, ya saya berharap program pemerintah itu menyambung dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Umumnya konstituen saya dari Magetan, Ngawi sekitar sana itu berkali-kali minta bagaimana ini pupuk supaya mudah. Kita mengusulkan supaya ada intervensi pemerintah Jatim lewat pupuk, tapi dinasnya yang mengurusi itu pertanian, programnya traktor. Jadi kan lain gatal lain yang digaruk. Maksud kita adalah ya mestinya dalam menyikapi itu kebijakan atau program itu yang responsif lah kan gitu. Ini kok punya program sendiri, ya mestinya ya dalam hal-hal tertentu kan semua nyaring nih keluhan pupuk sulit, masa nggak bisa berbuat kita. Nah itu, saya kira itu catatan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Syuhat nih, wah ini masih kritikannya masih tajam nih, luar biasa nih. Nah ini ke Pak Kiai nih, Pak Kiai Agik Zaman. Ini mungkin lebih selama 5 tahun ini Pak ada yang punya. Monggo. Oke, bisa terima disampaikan kasih. Pak. Monggo. Terima kasih warga Jawa Timur yang terhormat. Jadi pertama bahwa kalau dilihat dari sisi kinerja pencapaian target, Bapenda ini sudah luar biasa karena hampir setiap year on year itu menunjukkan pencapaian target itu bukan saja terpenuhi pada waktunya, tapi rata-rata melampaui target yang ditentukan. Dari ukuran kinerja itu menurut saya sudah sangat baik. Tetapi kemudian di akhir podcast ini saya memberikan beberapa rekomendasi, catatan. Pertama bahwa supaya asosiasi Bapenda seluruh Indonesia itu diaktifkan untuk sharing berbagai pengalaman, karena masing-masing ada local wisdom. Dan di local wisdom itu menjanjikan satu terobosan penting untuk memberikan sektor penguatan pada sisi pendapatan. Itu misalnya Jawa Tengah tentu berbeda, Makassar tentu berbeda. Saya kira itu pentingnya asosiasi Bapenda seluruh Indonesia itu diaktifkan untuk juga mengantisipasi perlunya payung hukum menyesuaikan atau disiapkan untuk menjemput berbagai terobosan bidang pendapatan itu. Misalnya apakah dia mengenai pengelolaan 12 semel laut yang oleh Undang-Undang 23 tahun 2014 sudah diberikan amanat kepada provinsi, tapi hampir sampai 10 tahun ini itu tidak disentuh apa-apa. Itu saya kira itu tantangan. Nah tantangan itu yang harus dijawab di dalam bagaimana kita mensinergikan di asosiasi yang saya tadi sebut itu. Jadi sumber-sumber itu. Jawa Tengah misalnya dia sudah menyiapkan satu ketentuan mengenai pajak alat berat, kita belum. Dan di Makassar itu sudah menyangkut air permukaan laut yang harus ada koordinasi juga dengan pemerintah pusat. Jadi itu yang saya maksudkan, perlunya terus menggali, terus memikirkan bagaimana supaya dapur pemerintah Provinsi Jawa Timur itu ngebul terus tanpa membebani berat kepada rakyat, bukan kepada APBD. Itu di dalam Undang-Undang 1 tahun 2022 itu ada adendum bahwa tidak membebani, tidak memberikan pembebanan baru kepada rakyat. Itu artinya apa? Kita menggali pendapatan dari sektor-sektor yang tidak mengganggu grassroots ini, tidak mengganggu masyarakat bawah. Kalau soal mereka yang berpenghasilan tinggi tentu sewajarnya. Jadi di dalam negara-negara yang
kapitalis sekalipun itu dibuat satu sistem subsidi silang. Jadi bagaimana betapa beratnya pajak-pajak di negara maju. Banyak olahragawan kita yang kekayaannya luar biasa sampai hengkang ke negara lain karena pajaknya besar. Dan pajak itu dipakai untuk mensubsidi yang di bawah. Nah, itu sebenarnya sangat Islami itu, mentasarrufkan potensi yang besar untuk pemberdayaan masyarakat yang belum berdaya. Jadi saya kira kalau Bapenda ini benar-benar berfungsi sebagai dapur itu dan kemudian bisa menginjek subsidi silang, amalnya luar biasa. Saya kira itu. Ya. Baik, terima kasih. Ini terakhir ini mungkin Gus Mama sekaligus nanti penutup doa ya. Nggih, sekaligus mendoakan semua. Al-Fatihah. Monggo Gus. Terima kasih. Jadi saya sepakat sekali, hanya satu kata sih buat saya. Jawa Timur dengan seluruh mitra dan teman-teman di Komisi C itu top markotop, itu aja sih. Itu mungkin hanya satu kata yang bisa saya gambarkan untuk semuanya. Meskipun itu tidak menghalangi proses untuk peningkatan di periode yang akan datang. Satu kata Pak untuk menutupi semuanya, Pak. Singkat dan jelas padat. Jadi itu pemirsa, para hadirin ya. Jadi ini terima kasih, kita tetap harus mengapresiasi, kita tepuk tangan kepada para semua anggota Dewan Komisi C. Karena yang harus diingat masyarakat, beliau-beliau ini sudah meninggalkan tenaganya, ruangnya, waktunya bersama keluarga dan semuanya untuk memikirkan masyarakat, dan ini sudah hampir di periode akhir. Yang sudah kembali lagi semoga terus berkarya, yang belum mungkin berkarya di tempat lain Pak, tetap demi masyarakat Jawa Timur yang tadi kata Pak Gus Mama, top markotop. Mungkin itu podcast pada siang menjelang sore hari ini. Terima kasih Bapak Ibu Anggota Dewan dan teman-teman masyarakat di Jawa Timur, tetap semangat dan tetap bayar pajak. Jatim bangkit. Jatim bangkit. Top markotop. Oke, satu lagi. Jawa Timur top markotop. Selamat siang. Tepuk tangan Bapak Ibu. 32 menit loh Pak. Aku paham pesan yang disampaikan.